Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk melakukan presentasi pada mata pelajaran strategi pembelajaran dengan tema pendekatan teori belajar kognitivistik dan implikasinya dalam pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok C yang beranggotakan saya sendiri, Regita Sri Nurbini, sebagai moderator sekaligus presentator pertama, Puji Indri Amelia sebagai presentator kedua, Adrian Sanusi sebagai presentator ketiga, dan Francisco sebagai presentator keempat atau yang terakhir. Langsung saja, teori kognitif adalah teori yang mulai berkembang pada abad ke-20. Secara sederhana, teori kognitif menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Selanjutnya, prinsip umum teori kognitif. Yang pertama yaitu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri dengan melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Jadi, anak ketika belajar bermula dari proses yang mana dari proses tersebut nantinya akan menjadi hasil dari belajar itu sendiri. Pada teori kognitif ini dikembangkan untuk membantu guru memahamkan kepada orang lain, terutama pada muridnya. Karena pada teori belajar ini, bagaimana seorang anak bisa mencapai pemahaman atas diri dan lingkungannya. Yang kedua, disebut model perseptual. Teori pembelajaran kognitif ini disebut juga dengan model perseptual, yaitu menekankan untuk mengoptimalkan kemampuan rasional dan proses pemahaman terhadap objek. Oleh karenanya, tingkah laku seseorang anak dapat dinilai dari penerimaan dan pemahaman, bukan dari tingkah laku yang tampak saja. Ketiga, tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Pengertian belajar menurut teori belajar kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertera dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan. Proses ini tidak terpatah-patah, terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung-sambung, dan menyeluruh. Yang keempat, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Kelima, memisah-misahkan atau membagikan situasi atau materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Yang keenam, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya.
Proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi di antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pemikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kognitif. Tujuan pembelajaran kognitif yang mencakup kompetensi keterampilan intelektual yang sederhana sampai dengan yang paling kompleks, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang menuntut peserta didik untuk menghubungkan atau menggabungkan gagasan, metode, atau prosedur yang sebelumnya dipelajari. Dan juga perkembangan kognitif pada usia dini sangat penting untuk membantu ia berpikir secara kritis, belajar, membaca, menalar, menaruh perhatian, hingga mengingat, sehingga membantu otak dalam menerima berbagai informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Implikasi dari teori belajar kognitivistik dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada pemahaman konsep. Guru perlu membantu siswa untuk memahami konsep-konsep secara mendalam. Ini berarti menghindari pengajaran sekedar hafalan, tetapi mengupayakan pemahaman yang kokoh. Yang kedua itu ada penggunaan metode aktif. Dalam pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa menjadi penting. Guru dapat menggunakan diskusi, eksperimen, atau proyek kolaboratif untuk merangsang pemikiran kritis dan pemahaman yang lebih baik. Dan yang ketiga, adaptasi. Guru harus mampu menyesuaikan pendekatan pembelajaran mereka sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yakin kesimpulan. Teori belajar kognitivistik adalah pembelajaran yang dipahami sebagai proses mental aktif yang melibatkan konstruksi pengetahuan oleh individu. Implikasinya adalah pentingnya pemahaman konsep, penggunaan metode aktif, dan adaptasi kepada kebutuhan individu. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.